Pagi itu, Megawati Hangestri membuka email yang membuat jantungnya berdetak lebih cepat. Tawaran resmi datang dari Fenerbahçe Medicana, klub voli raksasa asal Turki. Pilihannya kini mengerucut, tetap di Jepang, mencoba peruntungan di Amerika Serikat, atau memulai petualangan baru di Turki. Ia duduk bersama keluarganya di ruang tamu, membahas keputusan besar ini. Ibunya mendukung sepenuh hati, ayahnya hanya berpesan satu hal, pilih yang membuatmu berkembang, bukan yang paling mudah. Manajernya menjelaskan kelebihan masing-masing liga, tapi nama Fenerbahçe terngiang lebih lama di kepala Mega. Akhirnya, dengan senyuman kecil dan hati yang mantap, Mega mengangguk pada manajernya. Kita berangkat ke Istanbul, katanya. Dunia barunya baru saja dimulai. Langit Istanbul cerah saat pesawat yang membawa Megawati mendarat. Di luar bandara, kerumunan fans dan media sudah menunggu dengan spanduk bertuliskan, HOS Geldin, Mega. Suara riuh menggema ketika ia melangkah keluar. Di tengah hiruk-pikuk itu, hadir sosok istimewa yang membuat Mega tersenyum. Zehra Güneş, middle blocker bintang timnas Turki, berdiri sambil membawa buket bunga. Selamat datang di rumah baru, ucap Zehra hangat sambil memeluk Mega. Momen itu viral dalam sekejap, jadi pembicaraan utama media Turki. Mega tersadar, dia bukan hanya datang untuk bermain, tapi menjadi bagian dari sejarah baru voli Turki. Hari pertama latihan di fasilitas mewah Fenerbahçe membuat Mega kagum. Pelatih Giovanni Guidetti, yang diundang khusus untuk sesi eksibisi ini, memimpin latihan dengan penuh energi. Namun, pelatih utama Massimo Barbolini memperhatikan Mega dari jauh. Lihat cara dia membaca blok, instingnya tajam, ujar Barbolini kepada asistennya. Mega langsung dimasukkan ke dalam simulasi pertandingan. Tempo latihan tinggi, dan Mega tak punya waktu untuk ragu. Setelah latihan, pelatih mendekatinya dan tersenyum. Kamu akan jadi kunci laga melawan Vakfbank. Bersiaplah. Mega hanya mengangguk, tapi dalam hatinya, adrenalin mulai memuncak. Ruang ganti Fenerbahçe dipenuhi ketegangan menjelang laga eksibisi. Di papan strategi, foto-foto pemain lawan terpampang, dan yang paling besar adalah milik Tijana Bošković, bintang anyar Vakfbank yang baru bergabung setelah sukses di Eropa. Dia monster di net, tapi bukan tidak terkalahkan, kata Zehra mencoba menyemangati rekan-rekannya. Mega menyimak setiap instruksi pelatih dengan cermat. Baginya, pertandingan ini lebih dari sekadar eksibisi, ini ujian pertama di panggung besar. Di sisi lain kota, Vakfbank juga mempersiapkan diri dengan serius. Pelatih mereka menyebut laga ini sebagai simulasi final liga. Istanbul mulai panas, meski belum masuk musim dingin. Tiket pertandingan habis hanya dalam 2 jam. Media menyebut laga ini sebagai Clash of Titans, Bošković versus Megawati. Para penggemar memenuhi stadion sejak siang, menciptakan atmosfer yang luar biasa. Siaran televisi nasional menyiarkan langsung pertandingan dengan rating yang menyaingi pertandingan sepak bola. Mega bahkan diwawancarai oleh CNN Turk sehari sebelumnya, membahas persaingannya dengan Bošković. Mega hanya tersenyum menanggapinya. Saya tidak datang untuk bersaing dengan siapapun. Saya datang untuk bermain sebaik mungkin dan memberi yang terbaik untuk Fenerbahçe. Peluit berbunyi. Vakfbank langsung tancap gas di set pertama. Bošković bermain ganas, menghantam bola tanpa ampun dan membuat blok Fenerbahçe kocar-kacir. Zehra berusaha menutup celah, tapi serangan datang dari berbagai arah. Mega duduk di bangku cadangan, menyaksikan jalannya pertandingan dengan ekspresi tegang. Pelatih masih mempertahankan Melissa Vargas sebagai opposite starter. Skor akhir set pertama, 25-18 untuk Vakfbank. Pendukung Fenerbahçe mulai terlihat gelisah. Pelatih melirik ke arah Mega dan berbisik kepada asistennya, waktunya perubahan. Set kedua dimulai dengan kejutan. Melissa ditarik keluar, dan Megawati diminta bersiap. Suara gemuruh penonton menyambutnya saat ia memasuki lapangan. Ayo, tunjukkan siapa kamu, kata Zehra sambil menepuk pundaknya. Servis pertama Mega adalah AC. Bola melengkung tajam dan jatuh tepat di antara libero dan outside lawan. Stadion meledak dalam sorak-sorai. Mega menahan senyum, tetap fokus. Poin demi poin dia kumpulkan. Kepercayaan diri Fenerbahçe mulai bangkit. Skor perlahan menipis. Istanbul malam itu tak hanya jadi saksi pertandingan, tapi juga lahirnya bintang baru. Set kedua menjadi pertarungan mental dan fisik yang luar biasa. Megawati berkali-kali mencetak poin penting,
sementara Eda Erdem memimpin dengan tenang dari tengah. Kedua tim saling kejar-mengejar angka, membuat setiap detik menjadi tegang. Sorak-sorai penonton bergemuruh setiap kali Fenerbahce menyamakan skor. Pada posisi 30-30, Mega mencetak sebuah spike keras ke sudut yang tak terjangkau, disambut selebrasi liar dari tim. Eda mengakhiri set dengan quick ball mematikan, skor akhir 32-30. Pelatih dan staf Fenerbahce berdiri, bertepuk tangan keras. Set ini membuktikan bahwa Mega bukan hanya pemain baru, ia sudah jadi pilar tim. Set ketiga dimulai dengan aura berbeda. Eda Erdem memimpin dengan aura kapten sejati, tenang, tegas, dan menginspirasi. Ia mencetak blok-blok penting dan tak segan menyemangati pemain muda. Megawati semakin padu dengan Seva, outside hitter muda asal Serbia. Keduanya bermain seperti telah berlatih bersama selama bertahun-tahun. Serangan demi serangan melumpuhkan blok lawan, membuat Vakfbank mulai panik. Skor melonjak cepat, 25-15 untuk Fenerbahce. Bangku cadangan berdiri memberikan standing ovation. Istanbul bersinar malam itu, dan di tengahnya, Megawati dan Eda menjadi duet yang tak terbendung. Set keempat adalah momen krusial. Vakfbank berusaha bangkit, tapi pertahanan Fenerbahce makin solid. Libero Simge memperlihatkan refleks luar biasa, menyelamatkan bola-bola sulit. Megawati kembali mencetak poin penting di momen genting. Kali ini, dia tidak hanya menyerang, tapi juga menyumbang blok poin penting melawan Boskovic. Suara tribun seolah tak pernah diam. Dengan fokus dan kerja tim luar biasa, Fenerbahce menutup laga 25-22 dan menang 3-1. Pelatih Abondanza langsung memeluk Mega di pinggir lapangan. Istanbul tak hanya melihat kemenangan, tapi kelahiran ikon baru. Dalam konferensi pers usai laga, pelatih Marco Aurelio Motta dari Vakfbank memuji permainan Megawati. Namun sorotan utama adalah pernyataan dari pelatih Fenerbahce, Stefano Lavarini Abondanza. Kami sudah lama mengamati Megawati, bahkan sejak ia bermain di Liga Korea, ungkap Abondanza dengan senyum penuh makna. Dia memiliki determinasi, insting, dan mentalitas pemenang. Ia menambahkan bahwa musim ini Fenerbahce punya target tinggi, menjuarai Liga Turki dan Eropa. Dan untuk itu, saya butuh pemain seperti Mega. Dia bukan sekadar pemain Asia, dia pemain kelas dunia. Media internasional mulai meliput debut Megawati. ESPN Asia, FIF, bahkan media Jepang dan Korea yang sebelumnya mengenalnya, kini menyorot kembali dengan kagum. The Queen of the East is now ruling the West, tulis salah satu outlet Eropa. Komentator memuji gaya bermainnya yang cepat, tajam, dan penuh keberanian. Banyak yang terkejut bagaimana dia mampu beradaptasi begitu cepat dalam sistem Eropa yang keras. Instagram dan Twitternya meledak dengan pengikut baru. Tagar Megawati Fenerbahce jadi trending topik global. Dunia sedang menyaksikan, dan Mega tahu, ia harus terus melaju. Di tanah air, euforia menyebar. Siaran ulang pertandingan Fenerbahce versus Vakfbank diputar berulang kali di TV nasional. Warga Indonesia, dari Jakarta hingga Papua, menyaksikan momen kebanggaan itu. Megawati menjadi topik hangat di media sosial Indonesia. Tokoh-tokoh olahraga dan bahkan pejabat negara memberikan ucapan selamat. Megawati bukan hanya atlet, dia inspirasi, tulis seorang netizen. Sekolah-sekolah mengangkatnya dalam pelajaran olahraga. Anak-anak mulai menirukan selebrasinya saat mencetak poin. Mega tak hanya bermain voli, dia sedang membangkitkan mimpi di seluruh negeri. Di sela-sela latihan intensif, Megawati mulai akrab dengan rekan-rekannya. Ia berbagi cerita dengan anak Christina, belajar taktik dari Seternas Aidemir, dan sesekali memasak nasi goreng untuk tim. Namun di balik senyumnya, Mega menyusun ambisi. Ia ingin membawa Fenerbahce menjuarai Liga, lalu Liga Champions Voli Eropa. Ia ingin menjadi pemain Asia pertama yang dinobatkan sebagai MVP di Eropa. Ini bukan sekadar bermain, ucapnya kepada pelatih di suatu malam. Saya ingin membuktikan, bahwa dari Asia Tenggara, bisa lahir pemain kelas dunia. Pelatih hanya tersenyum bangga. Musim resmi Fenerbahce dimulai sepekan kemudian. Sorotan kamera, wartawan, dan sponsor tertuju pada tim. Tapi mata dunia hanya menyorot satu nama, Megawati Hangestri. Dengan seragam kuning-biru, ia berdiri di tengah lapangan sebelum laga dimulai. Sorak penonton terdengar menggema. Di dadanya, bukan hanya logo klub, tapi juga harapan dari jutaan rakyat Indonesia. Peluit berbunyi.
Mega melompat untuk servis pertama musim ini. Dalam detik itu, ia tahu, ini bukan sekadar pertandingan. Ini awal dari sejarah baru, sejarah yang akan ia tulis dengan tangannya sendiri.